Kawan-kawan, hari ini kita mau ngobrol dengan Yohana Arum. Yohana ini memiliki pengalaman traumatik saat masih kecil dan pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 7 kali. Daripada saya di Jogja cuma tiap hari makan super bubur bagi dua, Ada super bubur bagi dua lagi. Yang saset Itu kenyang. semoga kenyang. Kawan-kawan, hari ini kita mau ngobrol dengan Yohana Arum. Yohana ini memiliki pengalaman traumatik saat masih kecil dan pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 7 kali. Yohana berasal dari Papua, lahir dan besar di Timika, namun orang tuanya berasal dari Jawa. Halo Yohana. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang Yohana. Selamat datang di podcast kami yaitu Beda Sisi. Beda Sisi. Terima kasih banyak loh udah mau datang ke sini. Ini Yohan nih, Jawanya Jawa mana nih? Jawa kan luas tuh. Jawa Tengah sih, Semarang. Semarang. Oh, Kalau mama Semarang, kalau papa itu Solo. Tapi Semarang sama Solo kayak api sama air loh. Kan Solo kan orangnya Ya, kan iya benar-benar banget. Iya sih. Aduh. Gimana nih? Kan lama di Papua ya? Iya. Itu gimana tuh? Kayak kalau orang Jawa di Papua emang nggak ada culture shock itu apa pasti ada kan? Kebetulan sih salah satu hal yang paling disyukuri dalam hidup ya, itu adalah bisa lahir dan besar di Papua dan surrounding with orang-orang Papua itu sendiri. Jadi benar-benar besar itu sama-sama orang Papua. Bersyukur banget di sana kita bisa mengenal suku-suku di sana, terus kebiasaan mereka, kita bisa tahu suku-suku apa saja. Jadi kayak Yohan nih temanku dari SMP, kita sama-sama dari Timika, tapi bedanya waktu SMA aku udah mulai ke Jogja dan Yohan masih di Timika. Dan kemudian waktu 2017 Yohan sempat ke Jogja untuk kuliah. Tukeran gitu ya. Tapi kita kalau aku pulang ke Timika pun kita selalu ketemu gitu. Dan 2017 dia pindah ke Jogja. 2018 awal tahun dia kontak aku lagi setelah kayak beberapa bulan menghilang Kak. 2018 awal. 2018 awal. Siapa yang kontak duluan tuh? Saya. Yohan yang kontak. Terus Karena Yohan gimana? Satu kangen, dua karena ada sesuatu di dalam gitu. Nah, 2018 itu Yohan kontak aku, dia bilang mau pindah ke Jakarta. Terus dari suaranya tuh kayak ya cukup apa ya, banyak hal yang sebenarnya dia simpan, dia keep it private. Terus sudah akhirnya tuh saya kayak oke, apa alasannya kok untuk mau pindah ke Jakarta gitu. Kira-kira apa yo? Karena saat waktu itu kayak bingung juga sih, kok sudah hidup baik di Jogja terus tiba-tiba 2018 awal kok kontak saya untuk mau pindah ke Jakarta. Jadi 2017 itu kan lulus SMA. Iya. Lulus SMA ada keinginan untuk kuliah di luar. Dan akhirnya ikut SBMPTN lah. Saat itu ambisinya sih masuk fakultas hukum di Undip, Universitas Diponegoro. Iya. Semarang berarti kan? Iya betul. Nah ke Semarang tuh waktu itu ternyata pas sampai sana gagal, jadi gagal SBMPTN. Udah terus iseng ke Jogja, daftar ke Atmajaya, keterima. Keterima Jurusan? hukum. Wih, Jurusan hukum. Bener-bener karena pengen dari awal tuh pengen masuk jurusan hukum gitu. Pengen jadi lawyer gitu ya? Ya juga sih. Jadi Itu siapa? Maksudnya dibalik motivasinya. Motivasi untuk sekolah hukum itu pengen yang diharapkan nantinya pengen jadi seseorang yang bisa membela orang atau membantu orang berlandaskan hukum. Awalnya sih berjalan lancar ya, sesuai yang diharapkan, Sesuai apa yang diinginkan. sesuai yang diinginkan, dapat kosan yang benar-benar ya kalau bisa dibilang kosan Jakarta, kosan Jogja saat itu tuh 1.100.000 sudah sangat-sangat ekspensif. Betul. Sangat elit sih. Sangat elit sih. Di pertengahan selesai ujian dapat IPK, mulai nih ada feeling gak enak gitu. Sumbernya keuangan mulai nggak lancar saat itu. Uang bulanan dari mama nggak masuk, terus uang semester nggak masuk untuk semester kedepannya nih. Dari situ tuh makanya langsung hubungi Rosi saat itu, kayak Ros kayaknya mau pindah deh ke Jakarta karena pas ada feeling kayak gitu, udah kayak kepikiran kalau misalnya kali ini gue gagal, gue kayaknya harus pindah.
Iya. udah cabut aja lah gitu. Dan dari awal tuh udah kayak gitu mikir. Jadi orang pertama yang dihubungi waktu mau ke situ emang Rosi. Berharapnya kita bisa tinggal bareng saat itu. Iya. Pas pertengahan kuliah sampai mau masuk tahun itu ada masalah. Iya. Terus pas saat itu pindah itu putusin ke Jakarta gitu. Tapi sebelum itu juga agak struggle juga sih, karena emang bener-bener di Jogja tuh agak keras juga ya saat-saat itu. Kan kita lagi libur sebulan lebih lah, libur semester gitu. Jadi saat-saat itulah yang mana kita harusnya liburan, kita harusnya senang-senang gitu. Ini enggak, saya emang nahan lapar. Iya. Terus hal apa yang pertama Yon lakukan pas apakah kau pergi cari partai atau Iya, dulu tuh sempat cari part time gitu. Dapat kerjaan jadi housekeeping. Iya. Saking hopelessnya. Ini pas di Jogja. Jogja, masih Jogja. Dapat kerjaan housekeeping itu cuma seminggu dengan bayaran 750. Cuman karena capek dan kayak apa ya, kayaknya nggak bisa di sini, nggak bisa nutup juga begitu. Akhirnya ya udah berhenti di situ. Dan sebenarnya sih itu waktu mau liburnya itu pas kerja itu sudah mau masuk ini, sudah mau apa namanya? Masuk kampus lagi. Nah, kenapa bisa kerja? Kenapa bisa se-hopeless itu? Karena waktu masuk emang bener-bener nol, bahkan untuk makan aja tuh nggak ada gitu. Setelah dilihat-lihat, emang di sana kayaknya nggak bisa ketolong deh kayaknya. Kenapa? Karena tadi satu aja orang tua bener-bener hilang kabar, sehilang-hilangnya. Uang kuliah nggak ada lagi yang masuk. Maksudnya saya waktu itu nggak tahu apa yang terjadi dengan ibu ya saat itu. Pokoknya nggak ada uang yang masuk ke saya. Jadi makan pun saya numpang waktu itu. Dan ke uang kosan pun tuh nunggak 3 bulan. 1.100.000 kali 3 bulan berapa? 3.300.000. Untuk anak seumuran anak kayak kemarin nyari duit segitu di mana gitu kan? Apalagi waktu itu kan housekeeping dengan yang kayak 700 itu kayaknya. Iya betul, kayak nggak bisa cover. Iya. Akhirnya mulai hopeless. Nah, ada inisiatif untuk cari beasiswa. Waktu itu IPK ujian waktu itu tuh lumayan 3,7. Oh itu bagus, itu Bagus. bukan lumayan. Sudah sesuai sama syarat-syarat beasiswa. Masukinlah ke salah satu, ada lain. Dia cuma bilang oke akan saya proses. Terus besoknya di follow up lagi, oh nggak bisa nih, mungkin kamu lebih belajar lagi aja. Gitu balasannya cuma gitu kayak oke, ini jawabannya. IPK 3,7 dikasih Benar. tulisan begitu. Dia by WA kan, jadi kayak Tapi gitu. dia dari kampus yang sama atau kayak ini beda yayasan ini? Yayasan. Oh. Yayasan. Yayasan. Di situ saya benar-benar hopeless dan ya udahlah, udah nggak bisa apa-apa. Daripada saya di Jogja cuma tiap hari makan super bubur bagi 2. Udah super bubur bagi 2 lagi. Yang saset Itu kenyang. Semoga kenyang. Bagi 2. Jadi kayak pagi nih sarapan, udah siangnya udahlah tahan lapar sambil mikirin gimana caranya biar dapat duit gitu kan. Terus akhirnya ya move ke Jogja juga, akhirnya ke Jakarta modal nekat. Modal nekat tuh. Modal nekat. Dan seminggu sebelum move ke Jakarta itu benar-benar saat-saat dimana mental benar-benar dihabisin lah di situ. Banyak orang ngomong kan ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Iya kan? Kenapa ke Jakarta? Kan apalagi modal nekat nih. Uang nggak ada. Biasanya kan kalau orang modal ke Jakarta kan ada persiapan. Iya ada persiapan, ada. Sengaja ada uang cadangan atau kenalan. Sengaja lah ya. Atau misalnya kau sebelum kesini kau sudah diterima di perusahaan apa? Iya. Jadi ke Jakarta pakai uang hasil kumpul dan jual kipas angin kosan saat itu. Jual kipas angin berapa? 100.000. 100.000 Dari Jogja tuh nggak ya? Iya, maksudnya udah ditawar juga gitu. Iya. Itu dikumpulin, terus ada kiriman juga dari abang, terus ada kiriman juga dari teman, beberapa teman bantu, terkumpul 500 sekian. 500 untuk beli tiket pesawat, 300. Betul. Buat transportasi waktu itu dari Jakarta saya langsung ke rumah abang dulu sih. Oh, berapa? 200. Habis tuh? Habis. Ya sudah, sampai di Jakarta. Satu karena terpaksa, karena kejadian itu. Dan kedua, setelah dirasain, ternyata Jakarta adalah tempat yang menarik untuk melatih mental. Tempat yang tepat sih untuk melatih mental. Kalau ibarat orang, saya mau bilang Jakarta itu seorang ayah.
Kenapa? Karena seorang ayah yang tegas, dia kayak lu mau duit kerja, banting banting tulang buat lu sendiri. Kejam karena ya gue punya bapak, kenapa bapak gue nggak kasih gue duit aja nggak sih? Kan dia bicara kalau misalnya Jakarta adalah seorang orang manusia gitu. Tapi ya itu dengan kerja terus kita dapat penghasilan sendiri, akhirnya ngerasain juga nih sore-sore ada tukang kopi keliling bisa minum kopi di pinggir jalan. Itu kayak nikmat banget, kayak langsung kayak kalau misalnya bisa ngomong tuh gini, Pak, kita bener ya, habis kerja punya duit sendiri bisa nikmatin juga sendiri, sesederhana itu gitu. Jadi emang ajarannya Jakarta tuh emang keras. Kalau dulu ada istilah itu keras memukul, tajam menikam. Kayak gitu. Ya, tapi emang itulah yang melatih kayak gitu sih. Memang ya. Jadi apalagi kayak Yohan nih dari Jogja, apalagi sebelumnya dari Papua lagi terus sini ke Jakarta lagi ya. Di Indonesia ya. Jadi misalnya kita di Jakarta udah tiba-tiba kita harus kerja di Surabaya atau Malang, di Semarang mungkin nggak kaget lagi sama kerasnya sana karena kita udah dihajar di sini mentalnya gitu, jadi udah lebih terlatih.